sejenak. Mana mungkin kita mengingat kalau kita tidak mengetahui yang kita ingat. Katakan air. Kalau hanya kita sebut air, kita belum tahu rasanya, maka tidak bisa kita merasakan, hanya baru menyebut. Begitupun tulisan air, kita hanya bisa melihat tulisan air. Kalau tidak merasakan, belum bisa mengetahui apa itu air yang sesungguhnya. Disinilah pentingnya kita merasakan. Karenanya kembali, ketika kita mengingat Allah, bukan hanya menyebut Allah, bukan hanya melihat, mengingat tulisan Allah, tapi sadar merasakan keberadaan Allah. Sudah merasakan langsung rasa air itu seperti apa. Karenanya awwaluddin ma'rifatullah, awal keberagamaan adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, mengetahui Allah. Tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Untuk itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan selain Allah yang hidup kekal, berdiri dengan sendirinya, mengatur segala urusan makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tiada mengantuk apalagi tertidur. Bahwasanya saat kita merasakan, mengetahui, mengenal akan keberadaan Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Bahkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi di lehermu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Karenanya kalau kita mau menyadari Allah amat sangat dekat, lebih dekat daripada urat nadi di leher kita. Allah selalu bersama. Karenanya penting untuk kita sadari, sadar sesadar-sadarnya. Jikalau kita kenal diri kita, maka kita akan kenal Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Rabb, penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam diri kita, kita tarik nafas, kita keluarkan. Allah tidak pernah mengantuk apalagi tertidur. Keberadaan nafas kita perlambang. Siapa ini semua yang memberi? Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, jantung berdetak, lidah bisa merasakan asam, asin, pahit, getir. Kaki kita bisa langkahkan, pori-pori kita yang masih berfungsi, adanya ginjal, jantung, pankreas, semua
dari bagian luar tubuh kita, dari atas kepala sampai ujung kaki belum bagian dalam. Siapa ini semua? Karena Allah berikan napas, dia hidup. Kita telusuri masuk ke dalam, kita merasa dekat. Kita merasa mengenal, mengetahui akhirnya akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kalau kita merasakan, melihat bahwasanya lahu mulkus samawati wal ard. Baginya kerajaan langit dan bumi. Kenapa pun kita menghadap, kemanapun kita melangkah menghadap, Allah, 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 nurus samawati wal ard. Allah, cahaya langit dan bumi. Wa fi anfusikum afala tubsirun, apa yang ada pada dirimu tidak kau lihat. Dan ketika kita menyelam masuk ke dalam diri kita, kita tahu, kita kenal. Oh, kita tarik, kita keluarkan, hembuskan napas, kita jumpai, kita bisa merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, hadirkan. Kita baru bisa mengingatnya. Ini yang dimaksud aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Kita ingat keagungannya, kebesarannya, kasih sayangnya, kelembutannya, kebijaksanaannya. Oh, luar biasa. Allah karim. Sehingga saat sholat kita betul-betul hadapkan jiwa raga sepenuh hati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat berdiri membaca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, atas namamu ya Allah yang belas kasih dan sayang. Kita bergerak atas nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabbul alamin. Habis sudah, pujian hanya milik Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah amat sangat belas kasih dan sayang. Sehingga kita fokus, ingat. Saudara-saudara sekalian, ini hanya sekedar sekilas kita evaluasi, kita renungkan. Sholat jangan hanya menggugurkan kewajiban. Kita harus sadar kita menghadap Allah di kala sholat. Dan kalau di dalam sholat kita betul-betul hadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terbawa di luar sholat pun. Kalau dalam sholat aqimis sholat li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku, maka di luar sholat pun kita selalu ingat Allah, zikran kasira, dengan ingat yang sebanyak-banyaknya, sehingga di dalam sholat, di luar sholat terpaut hati selalu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya insya Allah di dalam sholat, di luar sholat ingat Allah, maka akan dibawa nilai-nilai kasih sayang. Dan akhir sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tebar, kita bawa kedamaian. Sholat diawali oleh takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dalam hidup ini kita selalu agungkan, besarkan Allah. Kita ini hanya hamba yang la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan diakhiri dengan salam. Sholat, di luar sholat selalu menebar kedamaian. Semoga Allah rahmati, berkahi, ridhoi kita,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.